Pada awal Januari 2026, tatanan politik internasional terguncang oleh sebuah pernyataan singkat, namun eksplosif dari Washington. Dalam pidato yang disiarkan ke seluruh dunia, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa pasukan Amerika telah melaksanakan sebuah operasi militer terbatas dan terarah di wilayah Venezuela, dan bahwa operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolás S. Maduro yang kemudian dibawa keluar dari negaranya untuk menghadapi dakwaan pidana di pengadilan Amerika Serikat. Hampir bersamaan dengan pengumuman itu, ibu kota Caracas berubah menjadi kota yang lumpuh. Warga melaporkan ledakan di beberapa titik strategis, sirena keamanan meraung sepanjang malam. Bandara internasional ditutup tanpa penjelasan, dan akses internet mengalami gangguan luas. Pemerintah Venezuela menyebut situasi tersebut sebagai agresi militer asing, sementara otoritas Amerika Serikat menegaskannya sebagai operasi penegakan hukum lintas negara. Media internasional utama termasuk Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera melaporkan bahwa operasi itu tidak berskala invasi, melainkan serangan terbatas namun sangat terkoordinasi, melibatkan pasukan khusus, dukungan intelijen real-time, serta kontrol udara dan siber untuk melumpuhkan respons. Negara dalam waktu singkat, tidak ada pernyataan resmi mengenai jumlah korban. Namun laporan lapangan menunjukkan situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian. Jika klaim Washington ini sepenuhnya benar, maka dunia sedang menyaksikan sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Seorang presiden yang masih menjabat ditangkap secara langsung oleh kekuatan militer asing dan diekstraksi dari wilayah negaranya sendiri tanpa mandat internasional yang jelas, tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB, dan di tengah perdebatan sengit mengenai batas antara penegakan hukum, intervensi militer, dan pelanggaran kedaulatan negara. Peristiwa ini bukan sekadar krisis Venezuela, ia adalah ujian terhadap hukum internasional, keseimbangan kekuatan global, dan makna kedaulatan negara di abad ke-21. Amerika Serikat menegaskan bahwa apa yang terjadi di Venezuela bukanlah perang, tidak ada deklarasi permusuhan, tidak ada pengumuman invasi. Dalam setiap pernyataan resminya, Washington dengan konsisten menggunakan istilah yang berbeda, penegakan hukum internasional. Menurut pemerintah Amerika Serikat, operasi tersebut tidak ditujukan kepada negara Venezuela, melainkan kepada seorang individu yang mereka anggap sebagai kriminal internasional. Individu itu adalah Nicolás S. Maduro. Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali membuka berkas dakwaan yang telah lama disiapkan. Dakwaan yang pertama kali diumumkan pada tahun 2020, namun selama bertahan-tahan hanya menjadi ancaman simbolik. Kini, dakwaan itu berubah menjadi dasar tindakan nyata. Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela dituduh memimpin jaringan perdagangan kokain lintas benua, bekerja sama dengan kelompok bersenjata di Kolombia, dan menggunakan struktur negara militer, pelabuhan, hingga bandara sebagai jalur utama distribusi narkotika menuju Amerika Utara. Menurut versi Washington, Venezuela bukan sekadar negara gagal, ia adalah negara yang dijalankan oleh jaringan kriminal. Reuters mencatat bahwa sejak dakwaan itu diumumkan, Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Maduro. Selama bertahun-tahun, hadiah itu menjadi simbol tekanan dan pesan bahwa waktu hanya tinggal menunggu. Ketika operasi akhirnya dilakukan, bahasa resmi Washington pun sengaja dipilih dengan sangat hati-hati. Dalam pernyataan tertulisnya, pemerintah Amerika Serikat tidak menyebut Maduro sebagai presiden. Ia disebut sebagai narco-terrorist leader, not a legitimate head of state. Kalimat ini bukan sekadar retorika, ia adalah fondasi hukum dan moral dari seluruh operasi. Jika Maduro bukan kepala negara yang sah, maka ia tidak dilindungi oleh kekebalan diplomatik, ia tidak dilindungi oleh kedaulatan nasional, dan penangkapannya tidak dianggap sebagai agresi terhadap Venezuela. Dengan satu definisi itu, garis antara penegakan hukum dan intervensi militer menjadi kabur, bahkan nyaris menghilang. Bagi pendukung operasi ini di Washington, narasi tersebut sederhana. Amerika Serikat tidak menyerang sebuah negara, melainkan menangkap seorang kriminal global yang selama ini berlindung di balik jabatan politik. Namun bagi banyak negara lain, justru disinilah letak persoalan paling berbahaya. Jika satu negara dapat secara sepihak menentukan bahwa pemimpin negara lain adalah teroris narkoba, lalu menangkapnya dengan kekuatan militer, maka aturan lama tentang kedaulatan dan hukum internasional tidak lagi memiliki makna yang sama. Narasi narkoba yang selama bertahan-tahan berfungsi sebagai tekanan diplomatik, kini berubah menjadi pembenaran atas tindakan paling ekstrem. Dan dari titik inilah, dunia mulai menyadari bahwa krisis Venezuela telah melampaui soal narkotika. Ia telah menjadi pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan hukum di tingkat global. Mengapa penangkapan ini dilakukan pada saat ini setelah bertahun-tahun? Sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, pengakuan presiden tandingan, dan upaya tekanan multilateral yang semuanya gagal menggulingkan pemerintahan Venezuela. Jawaban yang paling sering muncul dalam analisis media internasional bukanlah narkoba. Jawabannya adalah
minyak bumi. Venezuela bukan sekadar negara produsen energi, ia adalah pemilik cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Sebuah fakta yang selama puluhan tahun menempatkannya di pusat kepentingan geopolitik global. Namun sejak sanksi Amerika Serikat diberlakukan secara penuh, aliran minyak Venezuela berubah arah. Minyak yang sebelumnya mengalir ke pasar Amerika dan Eropa kini dialihkan ke Cina melalui skema pembayaran utang jangka panjang, dikelola bersama perusahaan energi Rusia dalam proyek-proyek strategis, dan diperdagangkan menggunakan mata uang non-dolar, melewati sistem keuangan yang selama ini didominasi Amerika Serikat. Bagi Washington, perubahan ini bukan sekadar persoalan perdagangan energi, ini adalah tantangan langsung terhadap tatanan ekonomi global berbasis dolar, sekaligus bukti semakin menguatnya poros Rusia-Cina di belahan bumi barat. Associated Press melaporkan bahwa setelah operasi penangkapan tersebut, Presiden Amerika Serikat secara terbuka menyatakan niat untuk menjalankan Venezuela sementara dan mengamankan sektor minyaknya sebagai bagian dari proses transisi politik. Pernyataan itu segera menyebar ke seluruh dunia dan memicu badai reaksi. Para kritikus menyebutnya sebagai pengakuan yang terlalu jujur. Para pendukung menyebutnya sebagai langkah pragmatis demi stabilitas global. Namun bagi banyak negara dan analis independen, pernyataan tersebut memperkuat kecurigaan lama bahwa di balik narasi narkotika dan penegakan hukum, energi tetap menjadi inti konflik. Minyak bukan hanya sumber daya, ia adalah alat pengaruh. Ia adalah mata uang geopolitik, dan dalam kasus Venezuela, ia adalah alasan mengapa sebuah negara menjadi medan konfrontasi kekuatan besar. Dari sudut pandang ini, penangkapan Presiden Venezuela tidak lagi tampak sebagai akhir dari sebuah kasus hukum, melainkan awal dari perebutan ulang kendali atas salah satu sumber energi paling strategis di dunia. Dan ketika minyak kembali menjadi pusat cerita, konflik Venezuela berhenti menjadi persoalan kriminal. Ia berubah menjadi bab terbaru dalam sejarah panjang perebutan kekuasaan global. Sebelum penangkapan itu terjadi, Amerika Serikat telah mengerahkan hampir seluruh instrumen non-militer yang tersedia dalam politik global modern. Instrumen-instrumen yang di atas kertas dirancang untuk memaksa perubahan tanpa satupun tembakan dilepaskan. Sanksi finansial diberlakukan untuk memutus Venezuela dari sistem perbankan internasional. Aset negara dibekukan, transaksi dolar diblokir, akses ke lembaga keuangan global ditutup. Namun inti dari seluruh tekanan itu bukanlah bank, bukan pula diplomasi. Intinya adalah minyak bumi. Amerika Serikat menerapkan embargo minyak yang menyasar langsung jantung ekonomi Venezuela. Perusahaan energi dilarang membeli minyak Venezuela kilang-kilang yang selama puluhan tahun memproses minyak berat. Venezuela dipaksa menghentikan kontrak, peralatan, suku cadang, dan teknologi eksplorasi energi dibatasi atau sepenuhnya dilarang. Blokade ini tidak bersifat simbolik. Ia dirancang untuk satu tujuan, melumpuhkan negara dari sumber pendapatan utamanya. Bagi Venezuela, negara yang lebih dari 90% pendapatan ekspornya berasal dari minyak embargo, ini bersifat eksistensial. Ketika minyak tidak bisa dijual secara bebas, negara kehilangan kemampuan membayar impor pangan, akses obat-obatan, dan dana untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Washington berargumen bahwa tekanan ini ditujukan kepada pemerintah, bukan rakyat. Namun laporan media dan lembaga internasional menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks. Blokade minyak menjalar langsung ke kehidupan sehari-hari warga sipil. Di saat yang sama, Amerika Serikat mencoba jalur politik. Presiden tandingan diakui, pemerintahan alternatif dipromosikan di forum internasional. Tekanan diplomatik di PBB terus ditingkatkan. Namun satu persatu, strategi itu menemui jalan buntu. Pemerintahan Maduro tidak runtuh, militer tidak berbalik arah. Struktur kekuasaan tetap bertahan meski dalam kondisi ekonomi yang semakin tercekik. The Guardian mencatat bahwa setelah bertahun-tahun, strategi tekanan ekonomi dan politik gagal menghasilkan perubahan rezim. Diskusi di Washington mulai bergeser. Pertanyaannya bukan lagi apakah tekanan cukup, melainkan apa yang tersisa ketika tekanan itu tidak berhasil. Dalam konteks inilah, opsi militer terbatas mulai dibahas secara lebih terbuka, bukan sebagai invasi, tetapi sebagai operasi spesifik dengan justifikasi hukum. Bahasanya berubah. Narasinya disesuaikan, bukan perang, bukan pendudukan, melainkan penegakan hukum dan keamanan regional. Ketika blokade ekonomi minyak tidak lagi mampu memaksa perubahan dan diplomasi kehilangan daya tawarnya, operasi langsung mulai diposisikan sebagai jalan terakhir, bukan karena semua opsi telah dicoba, tetapi karena opsi terkuat yang tersisa adalah kontrol fisik atas kekuasaan dan sumber daya. Dan di titik inilah, krisis Venezuela melintasi garis tipis antara tekanan ekonomi dan tindakan militer, garis yang selama bertahun-tahun dijaga agar tidak dilewati, hingga akhirnya dianggap tak terhindarkan. Menurut laporan yang dihimpun Al Jazeera dan Reuters dari berbagai sumber lapangan dan pejabat keamanan, operasi militer itu dimulai sebelum fajar, pada jam-jam ketika sebuah kota paling rapuh dan respons negara berada pada titik terendah.
Serangan tidak diawali dengan pengumuman, tidak ada peringatan terbuka. Yang muncul justru gangguan komunikasi, pemadaman terbatas, dan pergerakan pasukan yang nyaris tak terlihat. Target utama operasi bukanlah pusat pemerintahan sipil, melainkan fasilitas keamanan dan jaringan komunikasi strategis pos komando, sistem koordinasi militer, dan infrastruktur yang memungkinkan negara merespon secara terorganisir. Tujuannya jelas, melumpuhkan kemampuan negara untuk bereaksi cepat, bukan menaklukkan wilayah. Dalam hitungan menit, beberapa ledakan dilaporkan terdengar di sekitar Caracas. Media, lokal dan saksi mata menggambarkan situasi yang kacau dan penuh kebingungan. Jalan-jalan utama dijaga ketat, akses bandara ditutup, dan arus informasi terputus secara sporadis. Pemerintah Venezuela segera mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut apa yang terjadi sebagai agresi militer asing terhadap negara berdaulat. Bahasa yang digunakan tegas, penuh kecaman, dan diarahkan langsung ke Washington. Amerika Serikat, di sisi lain, menyampaikan narasi yang sangat berbeda. Dalam pernyataan resminya, Washington menegaskan bahwa operasi tersebut dirancang dengan 3 tujuan utama: menghindari korban sipil semaksimal mungkin, menangkap target utama dalam keadaan hidup, dan menarik seluruh elemen militer sesegera mungkin setelah misi tercapai. Tidak ada pembicaraan tentang pendudukan, tidak ada rencana jangka panjang yang diumumkan secara terbuka. Operasi ini digambarkan sebagai tindakan presisi tinggi dengan durasi terbatas. Beberapa jam setelah laporan pertama tentang ledakan dan gangguan keamanan, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman yang mengonfirmasi tujuan utama operasi telah tercapai. Nicolás Maduro telah berada dalam tahanan Amerika Serikat. Pernyataan itu singkat, bahasanya terukur, namun dampaknya mengguncang dunia. Dalam satu malam, keseimbangan politik Amerika Latin berubah. Dalam satu operasi, batas antara penegakan hukum, intervensi militer, dan pelanggaran kedaulatan kembali dipertanyakan. Dan ketika fajar akhirnya menyingsing di Caracas, satu hal menjadi jelas. Apapun istilah yang digunakan Washington, ini adalah peristiwa yang akan dicatat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hubungan internasional modern. Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman Washington, ibu kota dunia mulai mengeluarkan pernyataan resmi, masing-masing mencerminkan posisi geopolitik dan kepentingannya sendiri. Rusia menjadi salah satu pihak yang paling keras mengecam. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan penghinaan terhadap prinsip dasar hukum internasional. Moskow menegaskan bahwa penangkapan seorang kepala negara yang masih menjabat melalui operasi militer asing adalah presiden berbahaya yang dapat merusak stabilitas global. Dalam pernyataannya, Rusia juga mengisyaratkan bahwa apa yang terjadi di Venezuela bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari pola intervensi sepihak yang berpotensi diterapkan di wilayah lain. Bahasa yang digunakan mengingatkan dunia pada kekhawatiran lama Rusia bahwa aturan internasional kini semakin ditentukan oleh kekuatan, bukan konsensus. China mengambil nada yang lebih hati-hati, namun tidak kalah tegas. Beijing menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan tersebut dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan serta non-intervensi. Dalam pernyataannya, China menyoroti dampak jangka panjang dari presiden ini bukan hanya bagi Venezuela tetapi bagi keamanan global dan stabilitas negara berkembang. Para analis menilai, sikap China mencerminkan kepentingan yang lebih luas. Venezuela adalah mitra energi penting bagi Beijing. Namun, yang lebih krusial, China melihat kasus ini sebagai ujian terhadap perlindungan hukum internasional bagi negara-negara yang menentang dominasi Barat. Di kawasan Amerika Latin sendiri, respons yang muncul jauh dari kata seragam. Beberapa pemerintah secara terbuka mengecam tindakan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai bentuk intervensi asing yang mengingatkan pada era paling gelap dalam sejarah kawasan tersebut. Negara-negara ini menilai bahwa apapun kritik terhadap pemerintah Venezuela, penangkapan presiden melalui operasi militer asing adalah garis yang tidak boleh dilanggar. Sebagian negara lain memilih sikap lebih berhati-hati bahkan diam. Mereka tidak mendukung secara terbuka, namun juga tidak mengecam. Sikap ini mencerminkan dilema klasik Amerika Latin antara menentang intervensi dan menjaga hubungan dengan Washington. Sementara itu, di New York, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Argumen tentang hukum internasional, kedaulatan, dan keamanan regional saling berhadapan. Namun, seperti yang telah berkali-kali terjadi dalam konflik besar yang melibatkan kekuatan utama dunia, tidak ada resolusi yang dihasilkan. Perbedaan tajam antar anggota tetap ditambah ancaman veto membuat Dewan Keamanan kembali buntu. Tidak ada kecaman resmi, tidak ada legitimasi internasional, hanya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Penangkapan Presiden Venezuela bukan hanya persoalan satu negara, satu pemerintahan, atau satu rezim politik. Peristiwa ini menyentuh inti dari tatanan internasional modern dan
mempertanyakan ulang aturan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai fondasi hubungan antar negara. Ini adalah soal legalitas intervensi lintas negara. Apakah sebuah negara berhak secara sepihak mengeksekusi operasi militer di wilayah negara lain dengan dalih penegakan hukum? Di mana batas antara keadilan internasional dan penggunaan kekuatan? Ini adalah soal masa depan hukum internasional jika seorang presiden yang masih menjabat dapat ditangkap tanpa mandat global yang jelas. Maka konsep kekebalan negara dan kedaulatan nasional memasuki wilayah abu-abu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga menyangkut dominasi energi global. Venezuela bukan sekadar negara bermasalah, ya, adalah simpul strategis dalam peta energi dunia. Siapapun yang mengendalikan aliran minyak Venezuela, mengendalikan bukan hanya pasar, tetapi juga pengaruh politik, stabilitas regional, dan keseimbangan ekonomi global. Dan di atas semua itu, ini adalah bab baru dalam perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Rusia, dan China. Venezuela menjadi panggung tempat kekuatan lama dan kekuatan baru saling menguji batas, bukan dengan perang konvensional besar, tetapi dengan sanksi, hukum, operasi militer terbatas, dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, Venezuela berhenti menjadi sekadar krisis nasional. Ia berubah menjadi medan konflik global, terbuka sebuah titik di mana ambisi, ketakutan, dan kepentingan kekuatan besar saling bertabrakan. Apa yang terjadi di Caracas kini bergema jauh melampaui Amerika Latin. Ia memengaruhi cara negara-negara kecil melihat keamanan mereka. Ia memengaruhi cara kekuatan besar menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dan ia memaksa dunia untuk bertanya, apakah aturan lama masih berlaku atau sedang digantikan oleh aturan yang ditentukan oleh mereka yang paling kuat di masa depan. Di masa depan, penangkapan Presiden Venezuela mungkin akan dikenang bukan hanya sebagai akhir dari satu pemerintahan, tetapi sebagai momen ketika batas antara hukum dan kekuatan kembali digambar ulang. Dan bagi dunia yang menyaksikannya, satu hal menjadi semakin jelas, konflik ini belum selesai. Ia baru saja memasuki babak berikutnya. Jika Anda merasa dokumenter ini memberi sudut pandang yang lebih dalam, klik suka untuk mendukung riset dan produksi konten semacam ini. Bagikan agar lebih banyak orang memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik berita utama, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal analisis geopolitik berikutnya. Karena memahami dunia adalah langkah pertama untuk tidak mudah dimanipulasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.